wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahun nur. Kaifa halukum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Semuanya tarawih dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, sebelum kita lanjutkan terlebih sebelum dahulu mungkin ada di antara kita yang tidak hadir, tapi saya tidak sempat. Siapa yang tidak hadir? Fadil masih penyambungan. Mana di sebelah sebelah lagi? Ada dua cuma ya. Ntar juga mungkin rekan-rekan baru gabung. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Tahu ini sudah tidak asing lagi ya. Ini menu yang sangat antum sukai, sangat antum harapkan. Ya tidak. Oke. Ini tempe. Antum sudah tahu belum kalau bahwasanya walaupun tempe dengan kedelai, ya tempe itu berasalnya dari kedelai, tapi ternyata kandungan gizi tempe itu berbeda dibandingkan dengan kedelai. Walaupun tempe itu asalnya dari kedelai, kandungan nutrisi pada tempe terbukti kualitasnya lebih baik daripada kedelai karena kadar proteinnya, ya, larut dalam air itu akan meningkatkan aktivitas enzim proteolitik, ya. Yang mana enzim ini dapat meningkatkan pencernaan protein oleh tubuh kita. Jadi beda kalau kita makan kedelai dengan makan tempe itu beda, ya. Beda kadar protein yang dapat dicerna. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan ini kira-kira? Olahan. Olahan yang seperti apa yang kita tahu tempe ini? Digoreng. Maksudnya fermentasi. Jadi yang menyebabkan perbedaan itu adalah dari kedelai itu sudah dilakukan fermentasi menjadi tempe sehingga ada yang berubah dari segi kandungan zat yang ada di dalam tempe itu. Siapa yang bisa bantu Ustaz untuk baca? Arfa, ada yang lain? Wah, Adit. Oke, Adit duluan. Tujuan pembelajaran melalui diskusi siswa dapat memahami konsep bioteknologi konvensional dan perannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Melalui praktikum siswa menggunakan konsep fermentasi untuk menghasilkan yogurt atau produk bioteknologi dengan benar. Melalui praktikum siswa terampil membuat yogurt sebagai salah satu produk bioteknologi yang ada di lingkungan sekitar dengan baik. Nah, untuk penilaiannya seperti biasa dinilai dari spiritual, aplikasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, kemudian tanggung jawab antum terhadap kegiatan yang saya berikan, dan juga nanti terhadap kelompok. Keterampilan Ustaz tekankan pada keterampilan proses sains, ya. Jadi bagaimana antum mengamati, mengelompokkan, menafsirkan, mengajukan pertanyaan, merencanakan percobaan, menggunakan alat, termasuk nanti waktu bikin yogurtnya, dan juga bagaimana berkomunikasi, dan pengetahuan nanti ada tes di akhir pembelajaran di pertemuan kedua. Nah, kita baca berita dulu. Oke, Ustaz beri waktu kurang lebih 2 menit. Silakan dibaca berita. Sekarang kita lihat apa yang sudah antum dapatkan dari berita yang berbaca. Yang pertama, peristiwa apa yang ada dalam berita? Ada? Oke, Adit, silakan. Semakin meningkat. Susu semakin meningkat.
Sudah jadi? Oke, yang lain ada? Ada? Ada. Oke, yang berikutnya, bagaimana jumlah produksi susu di Trenggalek berdasarkan berita? Sudah dijawab oleh Adit sebetulnya. Produksinya meningkat, bahkan melimpah, ya? Bahkan melimpah. Kemudian, bagaimana pemanfaatan masyarakat terhadap susu sapi di Trenggalek? Coba, gimana pemanfaatannya di sana? Ada antum baca? Sedikit. Sedikit saja. Dari berapa ribu yang dihasilkan? 55.000. Dari 35.000 hanya ratusan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah sekarang tentu jadi pertanyaan, ya, apa yang bisa kita lakukan terhadap keadaan pada pertanyaan nomor 3 dengan pemanfaatan yang cuma sedikit? Ya, dijual. Apalagi selain itu? Di apa? Diminum. Minum cuma segitu dari kemampuannya bang. Mungkin orang kalau minum susu sapi langsung itu agak gitu ya. Maka kalau kita apa kan? Diolah. Antum nih calon-calon pengusaha yang akan membuka lapangan kerja dan orang insyaallah. Ya, salah satu olahannya apa dari susu? Yogurt. Dari susu bisa kita olah menjadi yogurt. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan susu dari yogurt itu? Balik ya. Bagaimana menghasilkan yogurt dari susu itu? Ya gitu ya. Ada proses fermentasi di sana. Jadi bagaimana proses fermentasi susu yang tepat sehingga menghasilkan yogurt yang ya. Oke, apa yang aku harus lakukan terhadap LKPD-nya? Yang pertama, di sini ada istilah pengumpulan data. Jadi ada beberapa hal yang perlu antum ketahui. Yang pertama, apa itu bioteknologi konvensional? Yang kedua, apa peran ataupun fungsi atau juga disebut manfaat bioteknologi konvensional dalam kehidupan kalian sehari-hari? Apa kira-kira fungsinya? Kemudian apa saja produk dari bioteknologi konvensional dan mikroorganisme? Apa mikroorganisme? Bakteri. Nah, contohnya bakteri. Virus mikroorganisme? Ya. Yang berperan pada proses terbuatnya produk tersebut. Kemudian, ini antum pahami alat, bahan dan cara pembuatan yogurt. Oke. Nanti setelah dipahami, di situ ada tabel data pengamatan. Ini belum diisi sekarang, Bang. Ini diisi ketika antum membuat yogurtnya nanti. Yogurt sudah jadi baru bisa isi. Nah, yang perlu antum lakukan ini, antum rencanakan. Jadi antum akan bikin yogurtnya itu di rumah. Kerja kelompok nanti di rumah. Oke, sekarang waktunya antum untuk selesaikan LKPD-nya. Saya beri waktu kurang lebih 15. Tapai rem teh kombucha kan kecap dapur enggak? Dapur belum.
Baik, kita coba ulas apa yang sudah antum kerjakan. Ya. Oke. Jadi pertama, apa yang antum cari tahu tadi? Apa itu Ya, coba siapa satu orang mau ngasih tahu hasil diskusinya? Boleh, Ilmi, silakan. teknologi konvensional adalah teknologi yang menghasilkan produksi atau Ilmi, jasa menggunakan ngomongnya ke kawan-kawan atau ke Ustadz itu. Latihan. Ya. Teknologi konvensional adalah teknologi yang menghasilkan produksi atau jasa menggunakan bantuan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri agar menghasilkan enzim-enzim tertentu. Oke, syukran. Kita beri aplaus untuk Ilmi dulu, boleh? Jadi bioteknologi konvensional itu dia baru sebatas cuman memanfaatkan mikroorganisme, ya, bakteri-bakteri. Contoh kalau tempe apa bakterinya? Ragi. Ragi itu nama apa istilahnya? Nama itunya saja, bahannya. Tapi biar bakteri. Rhizopus oryzae. Ya, tuh. Ya. Jadi bakteri itu yang dimanfaatkan untuk ya dihasilkannya tempe dari kedelai melalui proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri itu tadi. Oke, terus sudah direncanakan terkait pengerjaan pembuatan yogurtnya kelompok 1? Sudah. Di mana akan dibuat? Rumah Alfat. Kelompok 2? Di rumah Dimas. Kelompok 3? Kelompok 4? Ilmi. Kelompok 5? Arfa. 6? Raffi. Hari apa akan dibuat kelompok 1? Hari Ahad, Minggu. Kelompok 2? Sabtu ya. Ya, Sabtu kita libur ya. Nah, Sabtu kan libur ya. Cepatnya ngomongin libur, nah Sabtu. Itu saja ya dari Ustaz. Dan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, Ustaz informasikan. Jadi pertemuan berikutnya Ilmi. Jadi pertemuan berikutnya kita akan memutar video kelompok masing-masing. Nah, nanti diputar satu-satu. Terus yogurtnya juga dibawa ke sekolah. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Ya, syukran. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.